Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Priliani dengan NPM 121202001, Prodi Akuntansi kelas A atau kelas reguler dari Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai penyembuhan uji asumsi klasik, yaitu penyembuhan data pada uji autokorelasi. Pengujian autokorelasi. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Dewey atau uji Debye-Bessel, uji statistik Q, Box-Pierce, dan Dijumble, serta uji Rantes. Di sini kita akan menggunakan cara uji Rantes. Nah, di sini uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi atau antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Di sini ada faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Lalu yang kedua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Lalu yang ketiga, memanipulasi data. Dan yang keempat, menggunakan data yang tidak empiris. Uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Rantes. Jika nilai signifikan tutelet lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikan tutelet lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Di sini sudah ada datanya. Langsung saja sebelum kita uji autokorelasi, kita jadikan data ini menjadi residual atau unstandardized terlebih dahulu. Caranya adalah kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, di sini ada dependent dan independent. Pada dependent kita masukkan variabel Y1, lalu pada independent kita masukkan variabel X2 dan X3. Lalu kita ke bagian statistik, kita klik. Nah, di sini kita centang estimates dan model fit. Kalau sudah, klik continue. Lanjut kita ke bagian plots. Pada bagian plots, di sini kita pindahkan yang spreadsheet ke bagian Y dan spread ke bagian X. Lalu klik continue. Lanjut kita ke bagian save. Pada bagian save, di sini kita centang yang unstandardized pada bagian residual. Kalau sudah, klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul residual 1 di SPSS-nya. Lalu selanjutnya kita uji autokorelasi dengan uji Rantes. Caranya adalah klik analyze, lalu non-parametric test, legasi dialog, dan kita klik runs. Nah, lalu kita pindahkan unstandardized ke tes variable list. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Bisa kita lihat pada tabel Rantes di NPAR test. Di sini nilai signifikan tuteletnya itu 0,000, di mana nilai ini dia di bawah 0,05. Maka dia terdapat gejala autokorelasi. Nah, berarti di sini kita akan melakukan penyembuhan uji autokorelasi data tersebut biar data ini tidak terjadi autokorelasi. Tetapi sebelum kita melakukan penyembuhan, kita uji normalitas dulu ya dengan mencari ln atau logaritma. Kita balik dulu ke SPSS. Nah, untuk mencari ln atau logaritma adalah caranya kita klik transform, lalu compute variabel. Pada target variabel kita masukkan ln Y1. Lalu pada numeric expression kita ke bagian function group, kita klik all. Lalu kita cari logaritma atau ln. Lalu kita double klik.
Nah, lalu kita double klik Y1 atau kita pindahkan ke numeric expression. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ln Y1. Lanjut kita ke X2. Caranya sama juga. Kita klik transform, compute variable. Nah, pada target variabel ini kita ubah aja Y1 menjadi X2. Lalu pada numeric expression juga sama, kita ubah menjadi X2. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ln X2. Lanjut kita ke X3, caranya sama juga. Klik transform, compute variable. Lalu pada target variabel kita ubah jadi X3. Pada numeric expression juga sama, kita ubah menjadi X3. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ln X3, ya. Sudah ada ln Y1, ln X2, dan ln X3. Lalu, selanjutnya adalah kita jadikan ln Y1, ln X2, dan ln X3 ini menjadi residual 2 atau unstandardized 2. Ya, caranya adalah kita klik analyze, regression, lalu linear. Nah, pada dependent ini kita ubah Y1 menjadi ln Y1. Lalu pada independen kita ubah X2 dan X3 menjadi ln X2 dan X3. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul residual 2. Selanjutnya adalah kita uji normalitas. Caranya adalah kita klik analyze, lalu non-parametric test, lalu legacy dialog, lalu one sample KS. Lalu kita pindahkan yang residual 2 ke test variable list. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya, di mana kita lihat pada tabel one sample homograph mean of test. Di sini nilai signifikan tuteletnya ini adalah 0,200. Di mana nilai ini dia di atas 0,05. Maka pada data ini dia datanya normal. Di sini kita juga bisa lihat pada test distribution is normal. Nah, karena datanya di sini normal, maka kita bisa nih melakukan penyembuhan uji autokorelasi. Caranya adalah kita balik dulu ya ke SPSS. Caranya adalah kita transform dulu nih ya ln-Y1, ln-X2, dan ln-X3 dengan rumus lag. Caranya adalah kita klik transform, compute variable. Nah, pada target variabel kita masukkan lag ln Y1. Lalu pada numeric expression juga kita masukkan lag ln Y1. Kita hapus dulu. Lag ln Y1. Bentar. Nah, lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul lag ln Y1. Nah, di sini kita lihat ternyata datanya ini dia turun ke bawah. Yang tadinya di sini turun ke bawah menjadi di sini. Kenapa? Karena tadi kita transform. Kalau misalkan kita transform datanya, dia akan turun ke bawah. Kalau kita transform lagi, nanti dia akan turun lagi ke bawah. Begitupun seterusnya. Pokoknya kalau kita transform terus-menerus, dia datanya akan turun ke bawah lagi dan lagi. Seperti itu. Nah, selanjutnya, lanjut ya, kita ke bagian X2. Caranya sama juga, transform, compute variable, lalu kita ini ubah aja menjadi X2, lalu pada numeric expression juga kita ubah aja ya, jadi X2, lalu klik OK.
Nah, di sini sudah muncul like ln x2. Lanjut kita ke bagian x3, sama juga klik transform, compute variabel. Nah, di sini kita ubah x3. Pada numeric expression juga sama, kita ubah jadi x3. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini sudah muncul, ya, sudah ada like ln-y1, like ln-y2, dan like ln x3. Nah, lalu selanjutnya adalah kita jadikan like ln-y1, x2, dan x3 ini menjadi residual 3. Kan residual 2 udah. Selanjutnya kita jadikan ini, ketiga ini menjadi residual 3. Caranya adalah kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, pada dependent ini kita pindahkan atau kita ubah ini menjadi like ln-y1. Lalu pada independent kita ubah menjadi like ln x2 dan like ln x3. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul residual 3. Selanjutnya adalah kita transformkan lagi nih residual 3. Caranya adalah kita klik transform, compute variabel, lalu pada target variabel kita masukkan like residual 3. Nah, lalu pada numeric expression kita masukkan atau kita pindahkan answer the dice ke numeric expression. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul like residual 3. Nah, di sini setelah kita transform ternyata turun lagi. Posisinya menjadi ke bawah sini. Nah, selanjutnya adalah kita akan munculkan tabel coefficients, ya. Caranya adalah kita klik analyze, lalu regression, lalu linear. Nah, pada dependent kita masukkan residual 3. Lalu pada independent kita masukkan like residual 3. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Kita bisa lihat di sini tabel coefficients, kita lihat pada unstandardized coefficients yang B. Di sini nilai like residual 3-nya itu adalah 0,876. Nah, 0,876 ini kita akan transformkan lagi. Ya, kita akan transformkan nilai like residual 3 ini yang 0,876 ini kita transformkan. Ya, caranya adalah kita balik dulu ke SPSS. Caranya adalah kita klik transform, lalu compute variabel. Nah, pada target variabel kita masukkan ln y at. Nah, lalu pada numeric expression, ya, kita masukkan ln y1, lalu kita kurangkan dengan nilai like residual 3 tadi, yaitu 0,876. Nah, di sini sudah sudah terlihat 0,876. Nah, di sini komanya ini pada numeric expression pakainya titik ya, jangan koma. Lalu kita kalikan ya dengan like ln y1. Nah, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya, sudah muncul ln y-nya. Lanjut kita ke x2, caranya sama juga. Klik transform, compute variabel. Ini kita ubah aja y-nya menjadi x2. Add-nya tetap ya. Lalu pada numeric expression kita ubah aja y1 menjadi x2.
0,876-nya tetap. Lalu ini kita ubah jadi X2. Nah, jadinya seperti ini. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul juga ln X2. Lanjut kita ke X3. Caranya sama juga. Klik transform, compute variable. Lalu kita ubah aja jadi X3 pada target variable. Lalu pada numeric expression kita ubah menjadi X3. Kalau sudah, klik OK. Nah, di sini sudah muncul ln X3. Nah, selanjutnya adalah kita jadikan ln Y, ln X2, dan ln X3 menjadi standardized atau residual 5. Caranya adalah kita klik analyze, lalu kita ke regression, lalu linear. Nah, pada dependent kita ubah ya yang ini menjadi ln Y. Nah, lalu pada independent kita pindahkan atau kita tukar ya menjadi ln X2 dan ln X3. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul residual 5. Nah, selanjutnya adalah kita uji nih. Kita uji rantes. Caranya adalah kita klik analyze, dan parametric test, legacy dialog, lalu runs. Nah, pada target variable ini kita posisinya kita ganti nih atau kita tukar ya. Menjadi residual 5. Ya, residual 5. Nah, jadi seperti ini. Lalu klik OK. Nah, di sini sudah muncul hasil outputnya. Bisa kita lihat pada tabel rantes. Di sini, nilai signifikan tuteletnya ini setelah kita uji lagi nih, ternyata dia sudah berubah nilainya. Yang tadinya 0,000, sekarang di sini nilai signifikannya itu 0,429. Nah, 0,429 ini dia nilainya sudah di atas 0,05. Berarti pada data ini nih sudah sembuh ya, sudah terbebas ya. Jadi tidak terjadi gejala autokorelasi lagi. Seperti itu. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila masih terbelit-belit penjelasan saya, masih ada yang belum dipahami atau masih bingung dengan penjelasan saya mohon maaf, minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.